Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 23, Putri 9 Sain. Melihat bahwa para tetua masih merenungkan kata-katanya, Lici dengan lembut berbicara. Jika bisnis di sini selesai, maka biarkan keturunan utama kalian keluar menemuiku. Tidak peduli betapa surga menentang seorang jenius, mereka tidak memiliki apapun untuk dibanggakan di depanku. Anak lelaki berusia 13 tahun ini terus mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Namun tampaknya wajar ketika dia berbicara, seolah-olah itu adalah fakta. Raja Iblis Lundri memberikan perintah surgawinya. Shuang-er, keluarlah dan temui Tuan Mudali. Ketika keturunan utama Li Xuanyan muncul di kamar langit, kecantikannya mencerahkan tempat itu. Kecantikan tak tertandingi di generasi ini yang orang tidak bisa berhenti memuji. Ini adalah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun. Ciri-cirinya menyerupai lukisan mahakarya. Alisnya dicabut tipis melengkung sempurna di sekitar mata bulan sabitnya yang bersinar. Bibir merah kecilnya yang menawan menonjolkan wajahnya yang memikat. Namun ekspresi sedingin es dan kesombongan dapat dibuat dari aura di antara alisnya dan jubah putih bersihnya. Li Xuanyan adalah keturunan utama dari gerbang 9 Sain Iblis serta kecantikan nomor 1 di negara sapi tua. Tidak hanya itu, bakat dan tingkat kultivasinya juga cocok dengan penampilannya yang tiada tara. Anak itu seperti diberkati oleh surga. Itu wajar jika dia tidak ingin menikah dengan seseorang yang memiliki fisik fana, roda kehidupan fana dan istana takdir fana. Ditambah lagi, sekte kuno dupa pembersihan sudah menurun. Posisinya sebagai murid utama tidak ada artinya. Lici tidak terlalu terkejut dengan kecantikan yang tiada taranya dan bakat yang patut dibanggakan dari Li Xuanyan. Saat dia melayang melalui arus waktu yang tak berujung, dia telah melihat banyak keindahan. Dalam hal bakat dan kecantikan, berapa banyak wanita yang bisa dibanggakan dengan Kaisar Abadi Xiu Shui dan Kaisar Abadi Bingyu. Setelah melihat dari dekat Li Xuanyan, Lici menganggukkan kepalanya. Tidak terlalu buruk. Li Xuanyan memiliki pendapat yang baik tentang Lici setelah beberapa kalimat pertamanya. Tetapi kalimat kedua membuatnya marah. Lici melanjutkan pikirannya. Dia masih sedikit kurang untuk menjadi istriku. Istana takdir Sain juga cukup untuk dapat diterima. Namun saat ini aku kekurangan seorang pelayan pedang. Kau bisa menjadi pelayan pedangku kalau begitu. Tidak hanya Li Xuanyan tetapi para tetua juga marah. Li Xuanyan bukan hanya keturunan utama, tapi juga kebanggaan mereka. Seluruh gerbang 9 Sain Iblis menaruh harapan besar padanya. Namun hari ini Lici dengan sombongnya berani mengumumkan bahwa dia ingin Lici menjadi pelayan pedangnya. Ini adalah tamparan lengkap bagi mereka. Tidak perlu jawaban dari mereka, Lici perlahan melanjutkan. Aku tidak suka memaksa siapapun. Pikirkan baik-baik. Jika kau setuju, maka kau dapat menemuiku di sekte kuno dupa pembersihan. Ia berhenti dan menatap Li Xuanyan. Setelah mendengar kata-katanya, dia sangat marah. Kemanapun ia pergi, ia adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Jenius muda yang ingin menikahinya dapat membentuk antrean dari timur ke barat negara sapi tua. Namun saat ini, seorang anak laki-laki yang belum tumbuh rambut berani dengan lancang memintanya menjadi pelayan pedang. Bocah itu terlihat sangat imut di luar, tetapi di mata Li Xuanyan, ia sangat tidak disukai. Para tetua berseru, "Kau terlalu sombong. Keturunan gerbang 9 Sain Iblis hanya layak menjadi pelayan pedang." Bocah itu jelas berusaha mempermalukan gerbang 9 Sain Iblis. Terserah kalian untuk mengambil kesempatan ini atau tidak. Aku telah memberikannya kesempatan, apakah kau dapat memahaminya atau tidak, itu tergantung pada nasibmu. Kata Lici mengabaikan tetua, melirik Li Xuanyan untuk terakhir kalinya lalu pergi. Ekspresi dingin Li Xuanyan diambil alih oleh kemarahan merah dan nafasnya menjadi berat. Ia telah bertemu banyak orang arogan, tetapi seseorang seperti Lici adalah yang pertama baginya. Yang terburuk adalah dia baru berusia 13 tahun. Dia 5 tahun lebih muda darinya, namun dia berani bertindak seperti itu di depannya. Orang-orang mengatakan anak-anak itu lucu, tetapi Lici sama sekali tidak lucu di mata Xuanyan. Yang mulia, dia berani tidak menghormati kami seperti ini. Kita tidak bisa dengan mudah memaafkannya, kata seorang tetua mengamuk dengan marah.
Raja Iblis Lunri dengan tenang menjawab, naga sejati akan terbang ke 9 langit. Seekor Phoenix yang saleh akan menyapu 9 dunia. Seekor naga atau Phoenix, mataku sangat ingin melihatnya. Setelah kembali ke rumah tamunya, Nan Huairan dengan cepat berlari dan bertanya, "Senior, bagaimana pernikahanmu dengan Putri Li?" Pelindungmu juga penasaran. Dia juga tahu bahwa gerbang 9 Saint Iblis sangat menghargai Li Jie. Ada kemungkinan besar bahwa perjodohan kali ini akan berhasil. Hari ini, ketika gerbang 9 Saint Iblis secara resmi mengundang Li Jie, dia berpikir kemungkinan besar mereka ingin membicarakan pernikahan. Pernikahan apa? Tanya Li Jie sambil menatap Nan Huairan dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan aku akan menikahinya. Jika dia mau, aku akan menerimanya sebagai pelayan." Pelayan? Nan Huairan mulai gagap. Kata-kata Li Jie mengejutkannya. "Kau benar-benar bingung?" Jika ini sebelumnya dia menegur Li Jie, namun sekarang ketika dia berdiri di depannya, dia merasa posisinya secara alami lebih rendah. Pelindungmu tidak berani memarahinya dari sudut pandang seorang senior. Dia hanya seorang gadis, tidak perlu begitu ketakutan, kata Li Jie yang pada dasarnya tidak keberatan. Li Songyan memang layak untuk diperhatikan, namun jika dibandingkan dengan Kaisar Abadi Bingyu, dia masih sangat kurang. Setelah itu, Li Jie akhirnya menyelesaikan ritual darahnya dengan 4 patung. Setelah ini selesai, perjalanan ini telah sukses total. Jadi dia ingin kembali ke sekte kuno dupa pembersihan. Selama waktu ini, tetua tidak menunjukkan wajah mereka. Begitu pula Li Songyan. Li Jie tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka rencanakan. "Jika kita kembali, apa yang kita laporkan tentang ini?" kata pelindungmu sebelum keberangkatan. Pelindungmu dengan ragu bertanya kepada Li Jie. Li Jie melirik ke belakang dan tersenyum. "Ini tergantung pilihanmu, apakah kau ingin berada di pihakku atau pihak para tetua." Ini adalah kata-kata sederhana, tetapi kata-kata itu menakuti pelindungmu. Dia bukan orang bodoh. Untuk menjadi pelindung, dia harus melewati banyak kesulitan dan pertemuan. Nan Huairan hanya bisa menatap masternya. Dia bahkan lebih cerdik daripada pelindungmu dan dia tahu bagaimana memilih kesempatan dan membaca niat orang. Posisi mereka di sekte kuno dupa pembersihan tidak bisa dianggap rendah. Salah satunya adalah Master Aula dan nilainya adalah salah satu dari 12 pelindung. Pelindungmu hanya di bawah tetua dan master sekte. Jika dia bergabung dengan murid baru, siapapun akan mengatakan itu adalah keputusan yang tidak bijaksana. Pelindungmu belum merespon, tetapi Nan Huairan melihat cahaya pada saat ini. Ia melihat pintu baru terbuka di depannya. Nan Huairan menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan pelindungmu. Hati pelindungmu bergoyang. Sebagai masternya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan muridnya? Namun ini adalah cerita yang luar biasa. Dia, sebagai pelindung, harus berada di bawah komando murid baru. Ini gila. Apapun yang kau katakan, aku akan segera melakukannya, kata pelindungmu. Pada akhirnya pelindungmu dengan berat hati membuat keputusan terpenting dalam hidupnya saat itu. Salah satu yang akan membawa arti khusus. Pelindungmu mengira dia akan menjadi pikun. Dia tidak percaya dia baru saja menjadi bawahan murid baru. Tidak hanya itu, dia harus menyembunyikan banyak kejadian yang terjadi baru-baru ini. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.